panjenengan lakukan hal yang sangat sederhana ini kurang dari 40 hari, pasti ada perubahan dari rezeki harta, uang ya, kemudian rezeki yang lain, misalkan keharmonisan keluarga, sembuh dari sakit. Pasti yang penting dilakukan secara istiqomah sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim ya fattah ya hanan ya manan ya salam ya arhamar rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, makin kaya raya, makin makmur, makwir sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia, dan segala yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Kenapa bisa begitu? Karena vibrasi syukur makmur berlimpahnya senantiasa terjaga. Baik, Bapak Ibu mohon izin jumpa lagi, dan tanpa bermaksud menggurui atau ngajar atau komentar, tidak, hanya berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada ya abaikan saja. Baik Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak sekali yang menghubungi admin ya, semakin banyak. Ya mungkin juga karena momennya akhir tahun ya, terutama yang mereka punya masalah utang piutang ya, mereka melakukan refleksi ya, dipikir-pikir sudah mau akhir tahun kok kehidupannya tidak berubah ya, Masya Allah. Maka ada beberapa hal yang saya catat di sini yang juga ingin saya bagikan kepada panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Bapak Ibu ya, laku di MKSO, mekanisme kuantum sukses otomatis ya, polanya sudah jelas, yakni tobatan nasuha dengan 4 variabelnya, muhasabah dengan 4 variabelnya, kemudian ubah cara berpikir dan perasaan ya, kemudian jaga vibrasi syukur makmur berlimpah ya. Anda bisa mendapatkan keajaiban di langkah pertama, langkah kedua, ketiga atau keempat, yang pasti akan ada perubahan ya, perubahan dari aspek rezeki ya, kemudian aspek rezeki kan banyak ya, harus uang juga, di luar finansial, misalkan keharmonisan keluarga, kesembuhan dari penyakit dan sebagainya. Namun yang perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu adalah, mulailah hal-hal yang dasar itu lakukan secara istiqomah sepenuh hati. Misal contoh ya, dari awal saya mengajak jenengan untuk ketika awal chatting ya, mulai hari ini ayo Bapak Ibu dijaga wudhunya. Harapannya panjenengan tidak hanya melihat menyikapi bahwa oke, jaga wudhu batal, wudhu lagi, wudhu batal, wudhu lagi, tidak ya. Tetapi wudhu yang tidak hanya secara zahir Bapak Ibu ya, tapi betul-betul dirasakan hakikat dari wudhu itu ya. Ketika panjenengan membasuh kepala ya, diniatkan ya untuk apa? Bersihlah kepala ini dari dosa-dosa, pikiran dan perasaan-perasaan yang negatif ya. Ketika basuh tangan ya, membersihkan tangan, diniatkan ya Allah, bersihlah dosa-dosa, gugur dosa-dosa di tangan yang sering berbuat zalim. Ketika berkumur ya, di mulut ya, diniatkan ya Allah, bersihlah ya dari dosa-dosa ghibah, fitnah dan sebagainya, dan digunakanlah semua indera ya, semua yang sudah Allah anugerahkan dalam diri kita itu untuk kebaikan ke alam semesta, seperti itu. Nah, jadi hal-hal dasar dilakukan secara istiqomah. Bapak Ibu dan teman-teman, banyak sekali yang bercerita ya tentang hal yang sangat sederhana ini ya, dilakukan secara istiqomah dan penuh kesadaran, dijaga wudhunya, kemudian memperbaiki cara bangun tidur dan cara mau tidur ya. Nah, ketika mau tidur itu poinnya adalah membersihkan diri dari perasaan atau emosi yang negatif ya. Caranya sudah saya ajarkan ya.
Kemudian setelah merasa bersih ya, kemudian mulai melakukan penciptaan ya. Dengan apa? Memikirkan, membayangkan, merasakan hal-hal yang indah-indah yang ingin Anda hadirkan dalam kehidupan Anda, seperti itu. Ya, karena ketika mau tidur, gelombang turun dari beta ke alfa, alfa theta antara itu adalah gelombang penciptaan ya. Nah, kemudian bangun tidur penuh dengan rasa syukur, membuat komitmen apa untuk senantiasa bisa berbagi ya dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, berbagi dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, seperti itu. Nah, itu lakukan kurang dari 40 hari aja Bapak Ibu. Ya, itu pasti ada perubahan luar biasa loh. Pasti itu. Ya, berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan orang, melihat segala sesuatu netral, jeda. Nah, itu. Terus selanjutnya lagi, ada yang bertanya, apakah dengan tenang, apakah uang harus datang dan mesti datang ketika tenang? Ya iya. Tapi ya tidak sepenuhnya juga ya. Artinya gini. Enggak tenang pun uang datang, bisa enggak? Bisa. Tapi yang datang pasti uang panas. Saya menyebutnya istilah uang panas, uang dingin ya. Anda gusar, waduh mau entar lagi jatuh tempo, gimana ya. Emosi kan, emosinya tidak stabil, emosinya jelek. Ya gusar, nanti ujung-ujungnya juga menghasilkan uang. Mungkin Anda akan pinjam lagi, ya kan, ngeriba lagi, rentenir lagi, nauzubillah. Maka hasilnya adalah uang panas. Tapi kalau panjenengan tenang ya, dengan tetap memaksimalkan ikhtiar lahir, yang dagang ya dimaksimalkan pelayanannya ya. Kemudian ikhtiar batinnya juga doa zikir amalnya dijalankan, maka yang datang itu uangnya itu uang dingin, enak ya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya apa gini? Kalau Anda dapat uang gini, orang yang ketika mengeluarkan uang itu rasa bahagia 2 kali lipat daripada ketika mendapatkan uang, itu udah pasti berkelimpahan. Saya jadi ingat Ken Honda ya, dari Jepang ya. Arigato in, arigato out. Jadi berterima kasihlah ketika uang datang, juga ketika uang pergi. Kalau jenengan merasa berat ketika mengeluarkan uang untuk belanja, untuk mencukupi kebutuhan, untuk bayar anak sekolah dan sebagainya, termasuk untuk mencicil hutang, itu perlu dipertanyakan itu energi vibrasi di dalam dirinya. Jadi berterima kasihlah kepada uang. Ya, ingat lagi materi tentang sifat unsur dari uang itu sendiri. Uang adalah energi Bapak Ibu ya. Nah begitu. Nah itulah hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan ya sebagai perbaikan ya, maka kehidupan pasti membaik ya. Saya ulangi apa aja tadi. Yang pertama adalah wudhunya dijaga lagi, dirasakan, tidak hanya pembersihan secara zahir tapi secara batin, masuk ke level yang lebih dalam lagi ya. Kemudian apalagi, ubah cara mau tidur dan cara bangun tidur. Mau tidur itu bersihkan diri dari emosi negatif, kemudian lakukan penciptaan, pembayangan hal-hal yang ingin panjenengan hadirkan dalam hidup, rasakan seolah-olah sudah hadir. Kemudian setelah itu bangun tidurnya, buat komitmen untuk tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain, dan membantu dengan apa yang bisa Anda keluarkan ke alam semesta. Bantu dengan pikiran, tenaga, harta dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, kemudian apa? Yang ketiga adalah arigato mani ya, berterima kasihlah kepada uang ya. Ketika dapat uang bahagia, tapi kita ngeluarin juga lebih bahagia lagi ya, berkomunikasi dengan uang ya. Saya rasa itu ya hal-hal yang sangat sederhana. Berapa menit ya, masih ada satu lagi terakhir ini ya. Saya biasa bikin video maksimal 10 menitan gitu ya. Kemudian tentang penderitaan, begini Bapak Ibu ya, sesuatu yang dilawan itu malah mengejar loh. Nah, kemelekatan pada masalah, kemelekatan pada proses, pada hasil itu tanpa disadari kita malah menuhankan itu gitu. Ya enggak. Nah, jadi sesuatu itu menjadi sakit karena kita melawan, kita tidak menerima, maka terimalah. Ya, terima dulu apa adanya. Kan narasinya sudah diajarkan ya. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih Allah, meskipun saat ini saya sedang dihadapkan pada masalah. Sebutkan masalah. Tapi ya, setelah disebutkan masalahnya ya, tapi saya memilih untuk tetap bahagia, penuh syukur. Itu. Jadi semua tentang pilihan ya, kemudian tanggung jawab ya. Pilihan-pilihan, keputusan, kemudian tanggung jawab.
kenapa orang bisa bersedih, berduka? Karena sebenarnya orang tersebut tidak bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah dia putuskan, atas pilihannya itu gitu. Sederhana itu sebenarnya. Kalau logika sederhana gini, kalau Anda bisa mengizinkan, ya, meyakinin ada pikiran negatif, perasaan negatif masuk ke dalam diri, mengizinkan masuk, maka Anda pun juga bisa mengizinkannya untuk keluar dan menggantinya dengan pikiran dan perasaan yang lain, yang lebih baik, yang lebih positif. Oke, saya rasa itu aja, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.